Oke, latihan ngaji sebentar ya, beberapa kontroversi dari Abduh. Yo, ben jadi ngaji tenanan. Ono kitab kuningnya. Ada beberapa tafsirnya Abduh yang kontroversial karena Abduh sangat terpesona dengan sains. Tapi ya tafsirnya sangat rasional. Hal-hal yang kita anggap metafisik dalam tafsirnya Abduh terus jadi rasional. Misalnya ini, yang surat Al-Fil, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan ada toiron ababil yang bawa batu-batu dari neraka sijil. Katanya Abduh, wa qad bayyanat lana hadhihi surah al-karimah, dan jelaslah bagi kita dalam surat yang mulia ini anna dzalika al-judari au tilka al-hasoba, bahwa yang menyerang pasukannya yang mau menyerang Ka'bah itu adalah judar. Judari itu kayak wabah campak atau hasobah. Hasobah itu cacar. Jadi nasaat min hijarotin ya bisatin sakotot ala afrodal jaisi, yang muncul dari batu-batu kering yang diturunkan, dilemparkan pada afrodil jaisi, para anggota pasukan, biwasitoti firokin azimatin minat toiri, dengan perantara sekelompok besar burung, mimma yursiluhullahu ma'arif, dari yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah bersama angin. Faya juzulaka anta takida, maka engkau boleh meyakini anna hadzat toiro min jinsil ba'udi, bahwasanya burung ini, jangan dibayangkan burung yang besar-besar. Katanya itu boleh kamu imajinasikan, kamu yakini bahwa dia min jinsil ba'udi, mungkin sebangsa nyamuk, awil dzubati atau lalat, alladzi yahmilu jarosima ba'dil amrod, yang membawa jarosim. Jarosim itu semacam virus, virus-virus yang menyebabkan sakit. Wa inna hadzal hayawan as-sawir, dan sesungguhnya hewan kecil ini yang kalian semua allazi yasummunahul an, yang kalian semua hari ini menyebut bil mikrobi, dengan mikroba. Layah rujukanha, tidak berbeda dengan itu. Jadi kalau dulu tafsirmu kan tentaranya Abrohah yang mau nyerang itu didatangi banyak sekali burung bawa batu dari neraka. Batu dari neraka kan panas, terus diturunkan, terus bolong-bolong semua, bawahnya mati semua. Tapi tafsirnya itu tidak begitu. Jadi pasukan besar ini diserang oleh kuman-kuman penyakit, virus-virus penyakit yang dibawa oleh binatang-binatang kayak lalat, kayak nyamuk. Nah, mereka digigiti oleh nyamuk-nyamuk, oleh lalat-lalat itu, sehingga terkena virus. Hari ini kita sebut cacar atau campak. Hancur deh mereka. Jadi jangan dibayangkan ceritanya kayak film animasi yang dijatuhi. Oh, itu kan, ini namanya tafsir rasional. Jadi hancurnya pasukannya Abroha itu karena diserang oleh virus, kayak kamu kena pilek itu. Cuma mikroba ini yang cacar atau campak. Dan zaman itu mungkin belum ada obatnya. Jadi itu contoh tafsir rasionalnya Abduh. Atau malaikat. Malaikat juga definisinya khusus kalau di Abduh. Fakullu amrin kulliyin qaimun binazimin mahsusin tamat bihil hikmah al-ilahiyah fi ijadihi. Maka segala hal yang sifatnya universal itu qaimun binazimin mahsusin, memiliki aturan khusus,
tamat bihil hikmah ilahiyah fi ijadi, yang sempurna hikmah ketuhanan dalam keberadaannya. Fa innama qiwamuhu biruhin ilahiyin, maka sesungguhnya qaim tadi apa? Qaim itu aturan alam, sunatullah. Biruhin ilahiyin, yang dibalik itu ada ruh ketuhanan. Summiya fi lisani syar'i malakan, dalam bahasa syariat disebut malaikat. Wa man lam yubali fit tasmiyati bitauqifi, bagi orang yang tidak terlalu lam yubali itu tidak peduli, yang tidak terlalu fokus, tidak terlalu peduli dengan penamaan yang pakem itu, penamaan yang baku malaikat itu, yusami hadil ma'ani, bisa memberi nama kekuatan kemalaikatan itu al-quwa at-tabi'iyah, kekuatan alam, dayanya alam semesta. Siapa yang membuat misalnya ketela itu jadi manis, kita kan menyebutnya dulu malaikat. Siapa yang membuat air kelapa itu segar sekali, kita sebutnya malaikat. Katanya Abdul, ya kalau bahasa syarak disebut malaikat, tapi bahasa ilmiah itu namanya kekuatan alam, al-quwa at-tabi'iyah. Kita menyebutnya sunnatullah, ketetapan Allah dalam alam. Nah, ini ya mesti kontroversial, tapi itu tafsir rasional, termasuk jin. Kamu kan bingung, jin-jin itu kan sekarang banyak di TV. Nah, katanya Abdul, kita salah mendefinisikan jin itu. Al-mutakallimuna yaqulun innal jinna ajsamun hayatun khafiyatun la turo. Sesungguhnya jin itu ajsam. Ajsam itu jasad yang hidup, khafiyah yang sangat ringan, laturo tapi tidak terlihat. Waqad qulna fil manar wa iramarro, dan sudah kita katakan di tafsir al-manar ini beberapa kali, innahu yasihu ayyuqala innal ajsama al-hayyah al-khafiyah allati urifat fi hadzal asri. Sesungguhnya jasad-jasad yang hidup, yang khafiyah, yang ringan sekali, yang kecil sekali tersembunyi, yang dikenal di masa ini, diketahui pada hari ini, biwasitotin nazorat al-mukabbirah, dengan perantara nazorat al-mukabbirah itu bahasa Arabnya apa? Mikroskop. Dengan perantaraan mikroskop, watu sama bil mikroba, dan disebut mikroba, jasad kecil-kecil itu, yasihu antakuna nau'an minal jinni, boleh kita kategorikan termasuk sejenis jin. Jadi mikroba itu virus-virus itu yang kamu nggak bisa lihat, bisanya pakai mikroba, pakai mikroskop, itu juga jenisnya jin. Jadi kalau kamu kena flu, itu sama dengan kesurupan jin. Itu kan mikrobanya masuk kesurupan jin. Ya untungnya kamu nggak terus menyanyi sendiri, sendiri. Tapi itu katanya Abdul semacam itu analoginya. Cara kita mendefinisikan jin itu berarti ya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Itu kan sama-sama tidak kelihatan virus-virus itu. Itu jenisnya jin. Waqad sabata annaha ilalun li aksaril amrod, dan telah tetap bahwa mikroba-mikroba itu sebab dari banyak amrod. Ini yang menyenangkan bagi perempuan. Abduh dalam tafsirnya anti poligami. Ya. Oke. Jadi bagi ibu-ibu yang nyari dalilnya untuk biar tidak poligami, cari tafsirnya Abduh. Itu saya ambil dari Al-A'mal Al-Kamilah li Mu'alafati Abduh. Jadi saya bacakan ya, lumayan ngaji kitab kuning. Amma awalan, adapun yang pertama,
Fali anna syartot ta'addudi huwa tahakkuk minal adli, karena syaratnya nambah istri itu adalah mewujudkan keadilan. Wa hadza syartu mafqudun hatman, dan syarat ini pasti tidak bisa dipenuhi. Fa in wujida fi wahid minal milyun fala yasihu ayyattakhidha qaidatan. Meskipun kalau ada di antara 1 juta orang ada satu yang bisa adil, tapi kan tidak sah kalau dia dijadikan patokan. Wa mata ghalabal fasadu ala nufusi wassara minal murajjahi alla ya'dilar rijal fi zaujatihim, dan ketika secara umum pasti terjadi rusaknya jiwa. Rusaknya jiwa itu mungkin bingung, stres, sumpek, depresi. Dan sementara di sisi lain secara umum juga yang lebih kuat kemungkinannya laki-laki tidak bisa adil pada istrinya, maka jazalil hakim, boleh bagi seorang hakim ayyamna at-ta'adduda, untuk melarang nambah istri, awul alim ayyamna at-ta'adduda mutlaqun, atau seorang alim, seorang ulama melarang laki-laki kawin lagi. Ya problemnya kalau di Indonesia kan kalau mau kawin tidak pakai izin hakim atau ulama, kawin ya kawin. Mura'atan lil ahlad, untuk menjaga, untuk berdasarkan lil ahlad yang biasanya. Wasanian, dan yang kedua, itu argumen pertama itu. Argumen kedua, qad ghalaba su'amu amalatir rijali li zaujatihim inda ta'addudi. Sudah umum, maksudnya banyak cerita jeleknya hubungan antara laki-laki dengan istrinya saat dia kawin lagi. Wa hirmanihim min huquqihinna fin nafaqah warrohah, dan merampas hak istri-istri mereka dalam nafkah dan kenyamanannya. Walihada yajuzu lil hakim walil qaim ala syar'i, boleh pada seorang hakim atau yang mendirikan syariat ayyamna at-ta'addud, untuk melarang nambah istri daf'an lil fasadi al-ghalib, demi menghindari kerusakan yang biasa terjadi. Jadi alasannya darul mafasid, menghindari kerusakan. Oke, nah itu contohnya tafsirnya Abdo. Ya ini mesti rame ketika dia terang-terangan mengkritik praktek poligami. Oke, itu beberapa quote boleh diambil dari Abdo. Al-batilu ya la yasiru haqqon bimururiz zaman. Kebatilan itu tidak akan menjadi hak dengan berlalunya waktu. Kalau ingin kebatilan jadi hak, perjuangkan. Jangan didiamkan, jangan ditunggu. Kalau ditunggu tidak akan berubah-berubah, karena al-batilu la yasiru haqqon bimururiz zaman. Innama baqa'ul batil fi ghaflatil haqqi anhu. Sesungguhnya tetapnya kebatilan, berlangsungnya terus kebatilan karena kelalaian kita pada kebenaran. Fi ghaflatil haqqi anhu. Innallaha alimun bikulli syai'. Allah itu yang maha tahu, maha ilmu tentang segala sesuatu. Wala yataqarrabu ilallah bisyai'in kal ilm. Maka tidak ada yang lebih bisa membuat kita dekat dengan Allah kecuali dengan ilmu. Karena Allah itu alim, cara paling mudah untuk dekat dengan Allah adalah jalur ilmu. Makanya perbanyak belajar, perbanyak ngaji, perbanyak forum ilmu, karena di situ kita bisa mudah dekat sama Allah. Innal haqqo halimun wal batilu safihun. Sesungguhnya kebenaran itu halim, sabar, penyayang. Wal batil safihun, dan kebatilan itu bodoh. Maka cara paling mudah untuk mendeteksi sesuatu itu benar apa salah, ada tidak unsur kasih sayang dan unsur kesabaran di sana.
Karena innal haqqo halimun wal batilu safihun. Dan kebatilan itu kebodohan. Di mana ada perilaku-perilaku bodoh, pasti di situ kebatilan. Masih ada satu. Man la yadzuku lazzatal amalil ikhtiyari la yadzuku lazzatar roha. Barang siapa yang tidak merasakan nikmatnya usaha ikhtiar, tidak akan merasakan nikmatnya istirahat al-hakikiyah, yang hakiki. Li'anna Allah Ta'ala la yadu'ur roha biwairi amal. Karena Allah tidak akan meletakkan nikmat istirahat tanpa adanya usaha. Tidurnya orang capek karena bekerja beda dengan tidurnya orang capek karena nongkrong dan santai-santai. Nilainya beda. Nah, itu kalimat ini. Kamu kopi yang besar kamu tempelkan di kamarmu. Ya. Jadi biar kamu, kalau kamu merasa sering tidak bisa tidur, sering tidak bisa istirahat, mungkin kurang amal al-ikhtiyari. Porsimu lebih banyak santainya. Kok kepala saya rasanya pusing ya Pak? Ayo kamu nunduk terus lihat HP 24 jam. Ya mesti aja kepalamu pusing. Kurang amal ikhtiarnya. Baru kalau amal ikhtiarmu terpenuhi, Allah akan menganugerahkan nikmatnya istirahat. Oke, alhamdulillah. Lumayan ya kita banyak ngaji kitab kuning hari ini. Biar kelihatan kayak ngaji beneran.